pada awalnya kan Jogja tidak mengakui bahwa Buton ini adalah turunan dari Jogja. Iya. Dia tidak mengakui. Nanti siapa ini turunannya ini si Batara yang akan menghadap. Iya. Dan terjadilah itu Siti Inggil. Siapa si Tingin? Siti Inggil. Daerah Siti Inggil. Iya. Tanah yang naik. Iya. Itu terjadi, itu baru mereka mengakui bahwa betul-betul ini darah dari situ. Ya, setelah itu kan ada namanya penyerahan, apa istilahnya ya? Apa namanya? Sarah. Itu namanya Sarah Jawa yang diberikan oleh Sultan Jogja untuk Buton. Itulah apa istilahnya itu, ada berapa macam barangnya. Itulah yang sampai sekarang terpelihara Sarah Jawa. Iya. Dan yang sendiri ya apa yang ada di Jogja bukan juga contoh. Ya, artinya demikian pula Solo dan lain-lain. Kalau Solo itu terbuka sendiri bahwa Solo ya mereka akui langsung kalau Solo tanpa karena ada. Solo sama Jogja waktu itu kan masih bergabung. Terakhir itu baru mereka terlalu banyak yang menjadi raja. Iya. Itu orang Jawa tuh gitu. Yang Buton itu yang keren. Orang Buton tidak Tetap satu. mau menjadi raja. Tidak. Iya. Karena Raja Buton itu dipilih secara rahasia, Iya. tidak pernah diumumkan. Jadilah calon raja, tidak ada. Tiba-tiba saja langsung dipilih saja siapa yang terpilih. Itulah keunikan dari Buton. Dan dengan sendirinya ya namanya lah tradisi Buton ini kan ya belajar dari Jawa, belajar dari daerah-daerah yang lebih maju. Kita lihat saja peristiwa Islam di Buton ini kan, yang Syekh Abdul Wahid saja dia kaget. Iya. Dia kira mau mengislamkan Buton. Mau saja. Beliau berkunjung, dia lihat pelaksanaan tata cara Islam itu sudah memang ada. Sudah ada. Pelaksananya banyak sekali. Makanya dia hanya berapa lama dia langsung bisa menobatkan Raja Buton menjadi sultan. Iya. Ya, dan sekalian dia mendapat ini ya, dari ini jadi Ottoman itu, dan khusus untuk Buton karena Buton itu kan sejak awal sudah tidak menerapkan pola kerajaan biasa. Sejak awal dari yang kita lihat saja bagaimana Wakanda, siapa dia? Ya. Tiba-tiba menjadi ratu di Buton. Betul. Setelah dibaca maka dianggap bahwa Buton ini sangat unik. Makanya dia mendapat itu tadi gelar sebagai Al-Fatul Haris. Ya. Inilah. Ya, dengan itu semuanya ya, tradisi Buton makin unik, makin hebat. Dan satu lagi yang paling hebat di Buton ini adalah pola kekerabatan. Pola Buton itu polanya adalah damai. Jangan lupa. Ya. Buton bukan orang Buton, apa namanya, Raja Buton bukan ekspansionis. Semua kerajaan lain ya di Buton ini kan banyak kerajaan. Ya. Semua minta bergabung dengan kerajaan Buton. Ya. Artinya seluruh daratan Buton menjadi wilayah kerajaan Mulyo. Ya. Muna saja pada waktu itu kan bergabung juga.
sekarang ini ada cerita yang miring bahwa Buton mencaplok Muna, ini tidak benar. Muna sendiri yang minta bergabung dengan Buton. Ini sekarang ini memang bicaranya anak-anak muda Muna ini kan aneh. Tapi sekarang muncul istilah benteng terluas di dunia adalah di Muna. Masya Allah. Mana itu benteng? Foto dulu dan mana? Ya. Jadi ya itulah. Jadi polanya bagaimanapun Buton itu menerapkan kedamaian, menerapkan keadilan. Ya. Ya, siapapun yang bertindak arogan, yang menyalahi peraturan pasti dihukum. Ya. Jadi jangan lupa, yang dihukum itu bukan hanya rakyat jelata, pejabat pun, sultannya pun dihukum kalau sudah berbuat yang tidak baik. Iya. Jadi itulah penerapan hukum di Buton luar biasa. Dan hukuman yang paling berat kan namanya buguli. Iya. Itu hukuman yang paling berat. Jadi hukuman yang sebelum itu namanya sabuk. Banyak pendapat kenapa jadi Wolio gitu. Ada yang bilang ya Wolio itu dari bahasa Arab, ada yang bilang gitu. Ada dari wow itu Wolio. Wolio itu wow, ya katanya begitu. Kemudian bilang Wolio itu dari kata Welia. Karena ya kebetulan yang ada Pasupati atau pasukan Pasupati yang ada di Kesultanan Jogja itu adalah benar-benar asal usulan atau asal usulan Kesultanan Jogja kala itu, sehingga Kesultanan Buton mengutus 72 orang pasukannya yang saat ini dikenal di Buton 72 KIE. Tentu ini merupakan salah satu referensi yang patut kita buka ke publik, sebagaimana riak-riak yang saat ini dan desakan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Buton dimanapun berada. Mereka semua menyebutkan bahwa apa yang telah diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Buton dan riak-riak yang saat ini begitu kencang untuk mendesak segera ditetapkan wilayah Kesultanan Buton ini menjadi provinsi. Bahkan bila perlu, apa yang telah dipaparkan oleh Bung Karno kala itu, bahwa Buton akan dijadikan daerah istimewa sebagaimana Yogyakarta dan Aceh. Nah, desakan itu tentu saja kita berharap ada satu momentum yang patut diingat, sebagaimana sebentar lagi masuk ke kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja di hari ulang tahun kemerdekaan atau di hari 17 Agustus 1945 atau 2022 ini, maka momentum inilah yang merupakan salah satu cikal bakal bangkitnya kembali tokoh-tokoh masyarakat Buton untuk mengusulkan agar Provinsi Buton Raya segera terbentuk. Dan juga kita berharap janji Bung Karno sebagaimana yang saat ini menjadi top leader politik nasional Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri, yang adalah merupakan salah satu anak kandung dari Bung Karno. Tentu saja sudah saatnya menindaklanjuti apa yang telah dijanjikan oleh Bung Karno. Memang kita pahami bahwa desakan itu, kita juga tahu bahwa bagaimana terjadinya beberapa peristiwa yang dilewati oleh masyarakat Buton. Bahkan kala itu penghancuran generasi Buton yang luar biasa. Tentu kita ingat kejadian pada tahun 1900 atau biasa dikenal dengan Operasi Dom pertama di Indonesia. Bahkan Bupati Buton kala itu menyatakan gantung diri, tapi ternyata bukan gantung diri, melainkan dia sengaja dihabisi oleh orang-orang tertentu yang sampai hari ini menjadi salah satu kembali
kita mengenang bagaimana sebenarnya status Kesultanan Buton dalam ketika dia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ayo terus kita buka cakrawala kita. Momen pada kesempatan ini bahwa hari ini adalah hari sakral, kita akan mendeklarasikan lahirnya Kepulauan Buton. Insya Allah dia sudah di tangan kita sekalian, kawan-kawan. Langkah selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tenggara jangan sampai kemudian kita mulai dari sini. Di selanjutnya kita akan adakan konsolidasi, dan di Provinsi Sulawesi Tenggara kita akan desak gubernur supaya bersama-sama kita untuk mengawal pemekaran. Dia harus usulkan, tidak boleh yang lain. Dari Kepulauan Buton, masa mengusulkan provinsi untuk Kepulauan Buton saja tidak bisa. Ini merupakan momen dan kesempatan emas kita supaya kita desak gubernur Sulawesi Tenggara Ali Madi supaya mengeluarkan Kepulauan. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah sampai sore hari ini masih penuh semangat. Kita dengarkan dulu sedikit selingan dari bacaan puisi. Kebetulan karya dari salah satu pemuda juga kan, penggagas dari Geram Kepton, namun dibacakan oleh seorang Sri Kandi Kepton. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Oh ya, ini ya. Siapa nama? Jumpa lagi bersama Opini Gino. Kali ini Opini Gino menyajikan sajian khusus tentang desakan masyarakat di wilayah Jazirah Kesultanan Buton. Riak-riak ini sudah semakin membahana. Bahkan desakan itu mulai tampak dari berbagai sudut-sudut kota di wilayah Kesultanan Buton, terutama di jantung kota Kesultanan Buton, yaitu kota Bau-Bau. Ayo kita. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, today we like to show you about special declaration of Buton for to become province. Ladies and gentlemen, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan YouTuber dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino menjanjikan spesial khusus tentang desakan masyarakat di wilayah Kesultanan Buton untuk dimekarkan menjadi provinsi. Tentu ini bukannya tidak beralasan, karena mengingat peristiwa tahun 1959, peristiwa di Malino. Kala itu Kesultanan Buton atau Sultan Buton diundang oleh Yang Mulia Presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu dikatakan bahwa Provinsi Buton atau Kesultanan Buton sudah selayaknya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini dipaparkan oleh Bung Karno sebagaimana adopsi dari tokoh-tokoh masyarakat itu menyebutkan bahwa Soekarno akan menjadikan Kesultanan Buton layaknya sebagaimana Yogyakarta dan Aceh. Untuk itu, dengan janji tersebut yang sampai hari ini belum dipenuhi oleh Bung Karno,
itu, di era kemajuan saat ini, di era kepemimpinan Megawati dan juga partainya Megawati yang saat ini menjadi top leader di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka riak-riak politik dari wilayah Kesultanan Buton ini sudah selayaknya kembali. Para tokoh mereka katakan sudah selayaknya untuk mengusulkan kembali dan kembali menggoyang tanah air. Bagaimana janji Bung Karno tersebut? Karena itu janji dan janji tersebut menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lengkap dengan hadirnya Kesultanan Buton. Bahkan kala itu yang dikatakan oleh Bapak Haji Zaidin sebagaimana yang kita kenal adalah salah satu tokoh budaya di Nusantara ini, ia mengatakan bahwa Undang-Undang Buton yang namanya Martabat 7 itu digunakan dan menjadi referensi utama untuk terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Memang kalau kita kaji secara bertahap sebagaimana adanya Martabat 7, tiada bedanya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya memang ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaan itu bukanlah perbedaan yang signifikan. Untuk itu, melalui opini Gino, kembali semua kita membuka cakrawala kita untuk kembali kita mengenang bagaimana sebenarnya status Kesultanan Buton dalam ketika dia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ayo terus kita buka cakrawala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buton minta mekar bukan makar. Karya Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bau-Bau Kakanda Rahmat Ruhia. Lembaran histori besar itu ingin sangat ulas di momentum kegelisahan. Jangan kau perkosa janjimu sendiri. Kau tinggalkan tanpa pamit. Kau meminta Tuan Sultan, kami wahai Bapak kemerdekaan, Tuan Soekarno, untuk bersama tubuh dengan negara kesatuanmu yang kau sebut sebagai Indonesia. Waktu itu diplomasimu begitu kesituan. Rangkulanmu membunuh raga sultan kami. Kau begitu lihai dalam membungkus kado manismu. Kau ajak Buton melembur, menyatu dan bersatu dengan negara NKRI kala itu. Kau janjikan kepada tuanku untuk menjadikanku. Tetap Tidak satu. mau menjadi raja. Karena Raja Buton itu dipilih secara rahasia.
tidak pernah diumumkan. Jadilah calon raja, tidak ada. Tiba-tiba saja langsung dipilih saja siapa yang terpilih. Itulah keunikan dari Buton. Dan dengan sendirinya ya namanya lah tradisi Buton ini kan ya belajar dari Jawa, belajar dari daerah-daerah yang lebih maju. Kita lihat saja peristiwa Islam di Buton ini kan yang Syekh Abdul Wahid saja dia kaget. Iya. Dia kira mau mengislamkan Buton. Mau saja. Beliau berkunjung, dia lihat pelaksanaan tata cara Islam itu sudah memang ada. Sudah ada. Pelaksanaannya banyak sekali. Makanya dia hanya berapa lama dia langsung bisa menobatkan Raja Buton menjadi sultan. Iya. Ya, dan sekalian dia mendapat ini kan dari ini dari Ottoman itu, dan khusus untuk Buton karena Buton itu kan sejak awal sudah tidak menerapkan pola kerajaan biasa. Sejak awal dari ya kita lihat saja bagaimana Wakaka, siapa dia? Iya. Kok tiba-tiba menjadi ratu di Buton? Betul. Itulah yang hebatnya, maka dianggap bahwa Buton ini sangat unik. Makanya dia mendapat itu tadi gelar sebagai Khalifatul Khamis. Iya. Inilah. Ya, dengan itu semuanya ya tradisi Buton makin unik, makin hebat. Dan satu lagi yang paling hebat di Buton ini adalah pola kekerabatan. Pola Buton itu polanya adalah damai. Jangan lupa. Ya. Buton bukan orang Buton Raja Buton bukan ekspansionis. Semua kerajaan lain ya di Buton ini kan banyak kerajaan. Ya. Semua minta bergabung dengan kerajaan Wolio. Ya. Akhirnya seluruh daratan Buton menjadi wilayah kerajaan Wolio. Ya. Nah, Muna saja pada waktu itu kan bergabung juga. Jadi walaupun sekarang ini ada cerita yang miring bahwa Buton Sebagaimana maklumat yang telah dikeluarkan oleh Sultan Buton, tentu saja seluruh masyarakat Buton dimanapun berada menyambutnya dengan gembira, karena tampaknya usulan-usulan dan apa yang telah dikatakan oleh Bung Karno pada tahun 1959 di Malino kala itu, janjinya akan disejajarkan dengan wilayah Aceh dan juga Kesultanan Jogja. Kedua daerah itu sudah menjadi daerah khusus, sementara Sultan Buton hingga hari ini masih terus menjadi kabupaten, malah ditaktisi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Riak-riak politik yang terus digemakan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kesultanan Buton ini tentu saja itu sangatlah beralasan. Untuk itu, para pemerintah dan juga para petinggi-petinggi legislatif yang ada di pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selayaknya segera meninjau dan segera menetapkan sebagaimana daerah Kesultanan Buton ini juga menjadi daerah istimewa sebagaimana Aceh dan juga Yogyakarta. Sekedar informasi patut juga kita ingat dan patut juga kita ambil kisah-kisah para leluhur kita sebagaimana yang pernah dikisahkan oleh Dr. Randus Laode Maane Bolu dan juga tokoh-tokoh lainnya. Bahkan almarhum Laode Manarfa juga telah menyebutkan bahwa pasukan Pasopati
pasukan Pasopati yang ada di Kesultanan Jogja itu asalnya dari Kesultanan Buton. Karena itu Pasopati atau pasukan Pasopati yang ada di Kesultanan Jogja itu adalah benar-benar asal usulan atau asal usulan Kesultanan Jogja kala itu. Sehingga Kesultanan Buton mengutus 72 orang pasukannya yang saat ini dikenal di Buton 72 KIE. Tentu ini merupakan salah satu referensi yang patut kita buka ke publik, sebagaimana riak-riak yang saat ini dan desakan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Buton dimanapun berada. Mereka semua menyebutkan bahwa apa yang telah diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Buton dan riak-riak yang saat ini begitu kencang untuk mendesak segera ditetapkan wilayah Kesultanan Buton ini menjadi provinsi. Bahkan bila perlu, apa yang telah dipaparkan oleh Bung Karno kala itu, bahwa Buton akan dijadikan daerah istimewa sebagaimana Yogyakarta dan Aceh. Nah, desakan itu tentu saja kita berharap ada satu momentum yang patut diingat, sebagaimana sebentar lagi masuk ke kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja di hari ulang tahun kemerdekaan atau di hari 17 Agustus 1945 atau 2022 ini, maka momentum inilah yang merupakan salah satu cikal bakal bangkitnya kembali tokoh-tokoh masyarakat Buton untuk mengusulkan agar Provinsi Buton Raya segera terbentuk. Dan juga kita berharap janji Bung Karno sebagaimana yang saat ini menjadi top leader politik nasional Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri, yang adalah merupakan salah satu anak kandung dari Bung Karno. Tentu saja sudah saatnya menindaklanjuti apa yang telah dijanjikan oleh Bung Karno. Memang kita pahami bahwa desakan itu, kita juga tahu bahwa bagaimana terjadinya beberapa peristiwa yang dilewati oleh masyarakat Buton. Bahkan kala itu penghancuran generasi Buton yang luar biasa. Tentu kita ingat kejadian pada tahun 1900 atau biasa dikenal dengan Operasi Dom pertama di Indonesia. Bahkan Bupati Buton kala itu menyatakan gantung diri, tapi ternyata bukan gantung diri, melainkan dia sengaja dihabisi oleh orang-orang tertentu yang sampai hari ini menjadi buram, menjadi salah satu dendam. Bahkan dendam itu hingga sampai hari ini masih terus dikisahkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Buton. Tetapi apa artinya kita mendendam? Apa artinya kita harus menggali apa yang terjadi? Tapi yang pasti bukti-bukti sejarah Kesultanan Buton sampai hari ini terlihat di mana-mana. Bahkan bentengnya Keraton Buton adalah benteng terluas di dunia. Untuk itulah oleh wali kota Bau-Bau dulu yang dulu mengendalikan kota Bau-Bau 2 periode, yaitu Dr. Andus Amirul Tamim, telah menjelaskan bahwa benteng Kesultanan Buton adalah benteng terluas di dunia, dan itu saat ini sudah menjadi hak loyalty UNESCO. Wow.
perhatian dan semangat dari generasi muda Kepulauan Buton yang penuh dengan semangat untuk selalu mengingatkan pemerintah dan seluruh komponen agar cita-cita leluhur dan masyarakat Buton yang sejak lama untuk terwujudnya sebuah provinsi di Jazirah Kepulauan Sulawesi Tenggara tetap berlanjut sampai lahirnya Provinsi Kepulauan Buton yang kita harapkan. Demikianlah paparan opini Gino. Semoga informasi yang telah kita turunkan ini menjadi manfaat bagi kita semua dan juga sekaligus memicu dan membangkitkan adrenalin seluruh masyarakat Buton. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga hal ini menjadi catatan kita semua dan masukan berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.